Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STMI Kaputama Binjai. Saya Maulidini dan Saya Ade Astariananda akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Terdistribusi, Share Data and Transaction yang dibimbing oleh Ibu Yani Maulita Eskom Mkom. dan baiklah, yang kami presentasikan adalah berjudul Data dan Transaction. Dalam sistem terdistribusi, share data dapat diartikan sebagai beberapa komputer yang berbeda, saling berhubung satu sama lain melalui jaringan, sehingga komputer yang satu dapat mengakses dan menggunakan sumber daya yang terdapat dalam situs lain. atau share data merupakan pemakaian file data tunggal oleh lebih dari satu orang atau komputer, atau suatu akses yang diberikan kepada orang lain untuk mengakses data tersebut. Pengaksesan resource pada sistem terdistribusi yang memerlukan 1. Nama resource atau untuk pemanggilan. Yang kedua, alamat atau lokasi resource tersebut. Yang ketiga, route atau bagaimana mencapai lokasi tersebut. Keuntungan share data. Yang pertama, mengurangi biaya duplikasi usaha pengumpulan data. Yang kedua, aman menjaga data dalam lingkungan yang aman. Yang ketiga, backup data. Yang keempat, transaksi. Research bertujuan agar seluruh program, peralatan, atau peripheral lainnya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa terpengaruh oleh lokasi maupun pengaruh dari pemakai, atau mempunyai tujuan untuk berbagi akses kepada user lain pada suatu folder atau drive yang diinginkan, di mana kita bisa memilih kepada user mana saja yang bisa atau boleh mengakses folder kita, dan juga bisa memberikan akses kepada semua orang yang ada pada jaringan atau network. Pengertian transaction. Urutan operasi server berasal dari database atau perbankan, reservasi penerbangan, dan lain-lain. Operasi atomik atau berurut, tahan lama setelah selesai disimpan dan menyimpan permanen. Pengertian data transaction. Data yang menggambarkan suatu peristiwa atau perubahan sebagai hasil dari transaksi. Transaksi data selalu memiliki dimensi waktu, sebuah nilai numerik, dan mengacu pada satu atau lebih objek. Hal yang diperhatikan dalam proses transaksi. Yang pertama, harus memaksimalkan konsekuensi sambil menjamin konsistensi. Yang kedua, harus terlindung dari kegagalan. Pengertian transaksi terdistribusi. Mengakses objek yang dikelola oleh beberapa server bisa setara atau bertingkat. Kesulitan. Yang pertama, semua server harus setuju untuk melakukan atau membatalkan. Yang kedua, 2 tahap commit atau protokol. Yang ketiga, kontrol konsistensi dalam lingkungan terdistribusi. Yang keempat, looking timestamp. Yang kelima, optimistic konsistensi control. Yang keenam, kegagalan. Yang ketujuh, kebuntuan pemulihan dari transaksi dibatalkan. Jenis-jenis transaksi. Flat transaction, nested transaction. Struktur setara atau flat transaction. Klien membuat permintaan untuk lebih dari satu server. Yang kedua, permintaan telah selesai sebelum lanjut ke permintaan berikutnya. Yang ketiga, akses sekuensial ke objek. Struktur bertingkat atau nested transaction. Yang pertama diatur dalam tingkat atas dapat membuka sub-transaksi. Yang kedua, objek dalam server yang berbeda dapat dipanggil secara paralel. Yang ketiga, kinerjanya lebih baik. Cara kerja. Yang pertama, klien membuka transaksi untuk koordinasi pada beberapa server. Yang kedua, koordinator mengeksekusinya dan mengembalikan TID yang unik
ke klien. TID sama dengan IP address server plus transaksi unique ID. Yang kedua, server berkomunikasi dengan yang lainnya, melacak dari siapa untuk siapa, koordinator bertanggung jawab atas penyetujuan atau pembatalan, peserta dapat bergabung resto partisipan, mengelola objek yang diakses dalam transaksi, melacak objek-objek yang dapat diperoleh kembali, bekerja sama dengan koordinator. Transaksi terdistribusi merupakan bagian dari pengeksekusian sebuah program yang melakukan pengaksesan basis data dan bahkan juga melakukan serangkaian perubahan data. Fault tolerance. Salah satu tujuan dalam membangun sebuah sistem terdistribusi adalah memungkinkan untuk melakukan improvisasi terhadap kendala sistem. Ini dilakukan karena setiap sistem pasti akan menemukan kesalahan atau gangguan, sehingga perlu untuk dibuat pencegahan atau solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Availability. Kalau mesin mati atau down, sistem tetap harus berjalan dengan jumlah layanan yang tersisa. Dalam suatu sistem terdistribusi, komponen dalam sistem yang sangat vital, terutama pada resource atau critical resource, berjumlah seminimal mungkin. Yang dimaksud dengan critical resource adalah komponen dalam sistem yang harus ada untuk menjalankan sistem terdistribusi. Secara umum, ada dua jenis fault tolerance, yaitu A. Fault tolerance secara hardware, B. Fault tolerance secara software. Untuk itu, masing-masing software dan hardware harus direplikasi, sehingga kalau terjadi kegagalan atau error, maka yang lain akan menangani. Data dalam sistem terdistribusi tidak boleh hilang. Oleh karena itu, kopi dari data atau resource lainnya tersebut tersimpan secara redundant pada server lain. Tapi tetap harus dijaga konsistensi datanya. Hal ini memang berkaitan dengan replikasi. Dengan membuat sistem terdistribusi yang fault tolerance, maka sistem harus bisa mendeteksi kegagalan dan melakukan tindakan dasar sebagai berikut. 1. Mask the fault, menutupi kegagalan. Tugas harus dapat dilanjutkan dengan menurunkan kinerja tapi tanpa terjadi kehilangan data atau informasi. Kedua, fail gracefully, membuat suatu antisipasi terhadap suatu kegagalan ke suatu prosedur yang telah direncanakan dan memungkinkan untuk menghentikan proses dalam waktu yang singkat tanpa menghilangkan informasi atau data. Sebenarnya Windows telah membuat sebuah folder khusus yang bernama Share Documents. Jika file kita masukkan ke dalam folder tersebut, otomatis user lain akan dapat mengakses data atau file kita. Sharing data dalam folder, yakni klik kanan folder yang ingin di-share lalu pilih Sharing and Security. Kemudian pada Network Sharing and Security beri tanda checklist. Di depan Share this folder on the network, setelah itu isi nama data yang akan di-share pada share name. Jika di depan Allow Network User to change my files, ikut di checklist. Artinya, user lain bisa menambah dan mengurangi file-file yang kita share, seperti gambar berikut. Jadi hampir sama dengan sharing folder, klik kanan drive yang akan di-share lalu pilih sharing and security. Akan muncul jendela properties dari drive yang di-share lalu klik if you understand the risks but still to share dan sebagainya. Selanjutnya persis seperti sharing folder sebelumnya. Sharing juga dapat bisa dilakukan melalui run, yaitu dengan mengklik start, kemudian pilih run, kemudian ketik pada kolom double back spasi computer name, kemudian enter. Atau bisa juga dengan mengklik, dengan menekan tombol logo Windows bersamaan dengan R, kemudian pada tampilan kita ketikkan double back IP address komputer yang di-share. Dapat melalui software Perfect Network Scanner. Software ini berukuran kecil, 674 KB dan portable. Tidak perlu diinstal serta mudah seperti ini tampilannya.
Demikianlah yang dapat kami bahas hari ini. Demikian, lebih dan kurang kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.